Jadi Allah Azza wa Jal setelah menikah, mengizinkan pernikahan seorang laki-laki kepada wanita, tentu mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjamin si wanita tadi. Oleh karena itu, ayahnya harus memikirkan masalah ini. Ini anak mantunya nanti akan menjadi penjamin terhadap anaknya. Dia tidak boleh sengaja membuat si anak mantu laki-laki ini terdesak di awal pernikahan sehingga harus mengeluarkan uang banyak dan nanti dia bisa tanda kutip dendam pada anak perempuannya. Sisi yang lain, kalau dia misalnya berpikir sekarang saya minta mahar besar supaya saya kasih kepada anak perempuan saya misalnya. Siapa tahu nanti ada apa-apa dengan suaminya, dia sudah punya cadangan. Ini pemikiran yang negatif. Pernikahan belum berjalan sudah berpikiran negatif. Anda harus berpikir positif bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para suami untuk menafkahi istrinya. Artinya, pindah dari rumah Anda ke rumah suaminya, maka keadaannya minimal sama, ya, pemberiannya makan, minum, atau bisa lebih daripada apa yang Anda berikan. Sebagaimana juga Anda dan saya dan beberapa orang suami tentunya yang merasa memang pelayanan istrinya baik segala macam, mereka tidak akan perhitungan dari sisi finansial. Karena Allah Subhanahu wa taala meringankan hati setiap laki-laki untuk selalu ingin memberikan yang terbaik pada pasangannya, terutama memang yang berkhidmah dengan cara baik atau melayani dengan cara baik, dengan santun. Jangan juga menjadi seperti umumnya atau adanya kaum wanita yang kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kasar dengan suaminya. Kadang-kadang bahkan minta nafkah itu dengan cara seperti orang yang sedang menagih hutang. Ya. Ingat ya, besok tanggal 1. Baik. Kenapa enggak? Sebenarnya sama, tapi retorikanya berbeda. Misalnya mengatakan, Alhamdulillah, jazakallahu khairan, semoga Allah balas kebaikan untukmu suamiku. Selama ini sudah 2 tahun, 3 tahun selalu dinafkahi. Dan selalu rutin, Masya Allah, on time di tanggal 1. Sehingga saya dan anak-anak selalu mendapatkan kebutuhannya. Semoga Allah balas dengan kebaikan dan Allah lapangkan rezekinya. Tanpa harus mengingatkan besok tanggal 1. Membaca itu saja suami sudah mengatakan, oh iya, dia ada tanggal di mejanya, meja kerjanya, oh ternyata sudah tanggal akhir bulan nih, besok. Maka dia teringat untuk memberikan nafkah tersebut. Itu kan hal yang baik, hal yang positif. Ya. Jadi suami akan lebih sungkan dan lebih santun dengan istri yang mengetahui atau menggunakan retorika yang baik. Ya, dibandingkan nanti dia ditekan dengan kata-kata yang kasar. Memang kalau ibumu itu, ya, lebih kau perhatikan. Memang kalau ponakanmu, memang kalau keluargamu. Padahal sebenarnya ujungnya mau minta uang orang gitu. Kenapa tidak dengan santun, dengan baik, dengan ramah, ya, akhlak yang baik, membahasakan dengan santun, mendoakan dulu kebaikan, itu adalah hal yang positif, ya. Allahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan, saya kembali membacakan paragraf terakhir, Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada suami untuk menafkahi istrinya, juga memberikan kompensasi karena wanita akan lebih banyak tinggal dalam rumah dan berkonsentrasi penuh dalam rumah tangga. Ini penting. Berarti Anda kalau sudah berstatus istri, apalagi berstatus ibu, maka target utama rumah tangga Anda. Bukan karir-karir di luar rumah. Ya. Dan bukan semuanya dilimpahkan kepada PRT. Sehingga Anda berharap anak Anda menjadi hafidh Quran, orang soleh dan soleh, tapi di tangan PRT. Itu bisa dikatakan kecil sekali persentase keberhasilannya gitu. Itu juga rahmat lain yang Allah berikan kepada wanita. Maksudnya suaminya memberikan nafkah dan juga diberikan, maksud dalam nafkah itu tempat tinggal. Ya. Karena dia akan lebih banyak konsentrasi di rumah. Kesimpulannya, mahar seorang wanita itu haram untuk dimakan orang lain. Bahkan dianggap harta rendah, hina, kezaliman, dan kemungkaran. Walaupun oleh ayahnya sendiri sebagai wali atau saudaranya bila memang ayahnya sudah tidak ada yang menjadi walinya. Jadi ini adalah pendapatan yang haram. Kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang insya Allah dengan beberapa catatan dan peringatan atas pelanggaran dalam akad nikah dan pesta perkawinan. Namun di kali ini insya Allah kita akan coba menambahkan informasi tentang bahayanya mengkonsumsi harta yang haram. Dan kita akan insya Allah saya akan coba baca dari buku yang lain. Ini tulis Syekh Abdullah bin Sa'ad Al-Falih. Akibat makanan yang haram. Itu, akibat makanan yang haram. Dan ini sesuatu atau buku yang sangat unik ya. Kalau bagi saya, buku yang kecil tapi memiliki bobot yang sangat luar biasa gitu ya. Bagaimana beliau menyimpulkan tentang pendapatan-pendapatan haram ini dalam sebuah buku kecil ya. Yang memang butuh untuk dibahas gitu.